Bagaimana kalau saya membuktikan bahwa Al-Quran sudah diubah tangan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Beberapa hari yang lalu saya membahas tentang ceramah Kiai Said Aqil Sirot. Di sana saya reaction videonya, dan di video tersebut saya sama sekali tidak ada mengatakan bahwa Kiai Said Aqil Sirot salah. Sama sekali saya tidak mengatakan bahwa ceramah Kiai Said Aqil Sirot itu salah. Justru saya memperjelas apa yang dimaksud di dalam ceramah Kiai Said Aqil Sirot. Bahwasanya menurut penjelasan Kiai Said Aqil Sirot, belajar Al-Quran itu tidak cukup hanya sekedar membaca teksnya saja, tapi butuh ulama yang menafsirkan Al-Quran tersebut. Baru kita paham bahwa di Al-Quran itu terdapat keterangan Allah itu ada. Tapi karena seorang Kiai Said Aqil Sirot ini ilmunya tinggi, jadi menggunakan bahasa yang rumit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Oleh karena itu saya mencoba buat konten penjelasan dari Kiai Said Aqil Sirot dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Dan saya khawatir juga nanti malah ceramah ini dijadikan senjata oleh oknum non-muslim untuk menyerang ataupun menjelek-jelekan agama Islam dengan memplesetkan ceramah Kiai Said Aqil Sirot. Benar saja itu terjadi, salah satu oknum non-muslim membuat sebuah konten ceramah Kiai Said Aqil Sirot. Oke, coba teman-teman perhatikan di layar. Ini adalah video dari channelnya Tanpa Ragi. Di sini ada judulnya Quran tidak menerangkan Allah itu ada. Abdul Amburadul minta Kiai Said Aqil Sirot ditangkap. Coba kita simak videonya ya. Abdul? Kamu kenapa, Dul? Kiai Said Aqil menista agama, harus ditangkap. Oke, ini dia thumbnailnya. Quran tidak menerangkan Allah itu ada. Abdul Amburadul minta Kiai Said Aqil Sirot ditangkap. Abdul ini adalah karakter Muslim yang ada di video ini, guys ya. Kita putarkan lagi videonya ya. Tunggu bentar, Dul. Kamu jangan cepat emosian seperti itu. Kiai Said Aqil itu ketua PBNU. Masa ketua PBNU menista agama? Ada apa sih sebenarnya? Kamu tidak paham Tanpa Ragi. Kiai Said Aqil berkata bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada. Oh iya? Masa sih? Coba saya lihat dulu ya. Apakah benar Kiai Said Aqil berkata bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada? Nah, ini adalah ceramah Kiai Said Aqil Sirot yang pernah saya tampilkan di channel saya. Jadi menurut Kiai Said Aqil Sirot itu bukan mengatakan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada, tetapi penjelasan Kiai Said Aqil Sirot itu menerangkan bahwa memahami Al-Quran harus berdasarkan tafsir para ulama. Jadi kita mengerti bahwa di Al-Quran itu ada keterangan Allah itu maha ada. Seperti itu. Coba kita putar lagi videonya, guys ya. Imam Asy'ari baca Quran. Ini saya cepat aja ya, karena sudah pernah saya tampilkan di channel saya. Bukan engkau Badina, bukan engkau Khon, bukan engkau Hasan. Begitu. Wujuda, sifat Allah nomor satu adalah sifat. Nih, kalau nggak Imam Asy'ari nggak tahu kita. Nah, ini penjelasannya ada di akhir video sebenarnya. Ghafur Rahim. Allah tidak pernah berkata. Sifat ada. Yang jawabnya keras punya sifat nomor satu malah. Dul, emang benar Allah tidak pernah berkata aku ada di dalam Al-Quran? Benar, memang tidak ada ayat di Al-Quran yang isinya Allah berkata aku ada. Nah, karakter Abdul ini memang adalah karakter yang dibangun untuk menjelaskan tentang ajaran agama Islam. Tapi penjelasannya itu adalah penjelasan-penjelasan yang salah, karena memang narasinya ataupun pengisi suaranya dia dari golongan dia sendiri. Tetapi Allah tidak berkata aku ada di dalam Al-Quran, bukan berarti Allah itu tidak ada. Oh ya? Kenapa bisa begitu? Karena saya baca Quran.
Dengan membaca Quran, saya tahu bahwa Allah itu ada. Walaupun di Quran Allah tidak berkata aku ada, Walaupun di Quran Allah tidak berkata aku ada. nah kalau begitu, kenapa kamu ngotot nanya di mana Yesus berkata aku Tuhan? Kamu bisa paham bahwa Allah tidak berkata aku ada, bukan berarti Allah tidak ada. Nah, sekarang dibenturkan lagi dengan agamanya dia, dibenturkan lagi tentang Tuhan Yesusnya dia. Kenapa kamu tidak bisa terima bahwa Yesus tidak berkata aku Tuhan, bukan berarti Yesus bukan Tuhan? Kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu ada hanya karena kamu membaca Quran. Kenapa kamu tidak bisa terima bahwa orang mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan karena membaca Alkitab? Aha. Alkitab itu sudah palsu, sudah diubah tangan manusia. Bagaimana kalau saya membuktikan bahwa Al-Quran sudah diubah tangan manusia? Kamu menista agama. Oh gitu, kamu tanpa bukti menuduh Alkitab sudah diubah tangan manusia? Kamu tidak merasa kamu menista agama? Iya. Sedangkan saya memberikan bukti bahwa Al-Quran sudah diubah manusia, kamu langsung merasa saya menista agama? Iya, karena agama saya adalah agama yang paling benar. Wah, capek deh. Dul, kalau agama kamu benar, kamu akan melakukan hal yang benar. Kamu berlaku tidak adil, pakai standar ganda seperti anak bawang gitu, udah cukup untuk membuktikan bahwa agama kamu tidak benar. Nabi saya punya hak istimewa. Beliau boleh menikahi janda-janda orang lain, tetapi orang lain tidak boleh menikahi janda-janda beliau. Agama saya juga punya hak istimewa. Jadi, saya boleh menista agama kamu, tetapi kamu tidak boleh menista agama saya. Nah, karakter Abdul ini seolah-olah dibangun untuk membela agama Islam, tapi sebenarnya dia menjelek-jelekan agama Islam. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena narasinya ataupun pengisi suaranya dari golongan mereka sendiri. Jadi sebenarnya mereka itu ingin menjelek-jelekan agama Islam. Kamu tidak merasa apa yang kamu katakan itu salah, Dul? Tidak, Kamu tidak merasa bahwa kamu tidak adil? tidak. Lalu bagaimana dengan Kiai Said Akil? Dia kan beragama Islam juga. Gak usah ikut campur agama kami tanpa lagi. Urus aja agamamu sendiri. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke, cukup sekian aja kita reaction videonya karena udah terlalu panjang. Intinya teman-teman kan tahu apa yang saya maksud dalam reaction video ini. Mungkin mereka itu sebenarnya paham apa yang dimaksud oleh Kiai Said Akil Sirot, tapi memang karena mereka ingin memplesetkan apa yang dikatakan oleh Kiai Said Akil Sirot, ya mereka buat konten semacam itu. Dan ini bukan pertama kalinya saya mereaction videonya tanpa ragi, udah cukup banyak kali ya. Udah pernah beberapa kali saya reaction videonya tanpa ragi. Yang paling saya ingat itu pernah tanpa ragi mengatakan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Hal itu juga diplesetkan dari ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa salah satu kesibukan umat muslim di surga, pria umat muslim di surga nantinya adalah memecah belah perawan istri-istrinya. Padahal memecah belah perawan istri itu tidak bisa dikatakan sebagai pemerkosaan karena beda banget seks pemerkosaan dengan seks suami istri. Nggak perlu saya jelaskan, seorang tanpa ragi pun paham maksudnya itu. Ya sudahlah, saya memang nggak punya hak untuk melarang siapapun non muslim membuat channel YouTube untuk membahas-bahas agama Islam di channel YouTube-nya, karena itu hak dia dan urusan dia. Nanti kalau misalnya berurusan dengan hukum, ya itu terserah dia. Hak saya adalah membela agama saya, yaitu agama Islam, dan meluruskan tuduhan-tuduhan buruk dari mereka terhadap agama kami, yaitu agama Islam, dan mengingatkan sesama umat muslim agar tidak terpengaruh oleh mereka. Jadi kalian juga nggak perlu mampir ke channel mereka untuk sekedar menonton, itu nggak perlu, kecuali kalian mau mereactionnya untuk meluruskan tuduhan-tuduhan mereka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar nonton, mendingan jangan. Kenapa? Karena itu juga bisa membantu mereka dalam mengembangkan channel mereka. Udah abaikan aja, biarin aja.
Agamamu agamamu dan agamaku ya agamaku. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya. Kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.